Sesaat lagi Anda akan saksikan Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh lah mantap nih masakan nih. Pindang patin sama tempoyak ikan kelemak. Mana dicicip nih? Coba nyicip pindang dulu. Aku rasa pindang aku nih. Wah, mantap segar nian. Assalamualaikum. Sehat nian puasa nih. Oi. Assalamualaikum tak dijawab. Waalaikumsalam. Cacam, pantesan baik. Wong masuk tak sadar. Masak Aku apa? masak tempoyak ikan kelemak sama pindang patin. Cacam. Mantap nian. Aromanya lah enak nian. Aku tadi lah nyicip. Kok nyicip? Nyicip Dak puasa pindang kau. nih. Oi, pedas rasa bumbunya mantap nen Bin. Dak puasa kau. Puasa lah. Ngapa kau cicip? Lah, nak tahu rasanya. Nah, batal kau. Batal lidah. Men kata wong tu cuma nyicip dak batal. Tapi kau telan kan? Ya iyalah, cuma nak tahu rasanya. Nah, mangkonyo batal. Lah sudah makan masuk tenggorokan batal. Kau percuma baik. Kau masak enak tapi tak puasa. Tapi perasaan aku kata wong kalau kita nyicip dak apa-apa dak batal. Perasaan kau kan galak salah. Ay, benar pula perasaan aku nih. Dan cak ini Be, daripada kita bingung batal apa tidak kalau masak nyicip ini pas lagi puasa, kita tanya ahli ya. Jadi, mana? Itu. Mau tabungan yang ada bagi hasil dan hadiah langsungnya? Atau tabungan yang tidak ada potongan biaya apapun? Ada. Tabungan Kava solusinya. Dengan tabungan Kava, dapatkan bagi hasil dan hadiah langsungnya. Atau tabungan Rofiko, tanpa takut saldomu berkurang. Ayo, segera kunjungi Bank Sumsel Babel Syariah terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudaraku pemirsa Silampari TV rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam siaran yang sangat ditunggu-tunggu, Nunggu Buko. Dan mudah-mudahan acara yang dilaksanakan ini akan membawa manfaat bagi kita semua dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini agar bisa lebih baik dan meningkat dari tahun-tahun yang sebelumnya. Karena itu marilah pertama-tama kita mengucapkan Alhamdulillah atas rahmat dan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga dengan rahmat Allah itu kembali kita bisa hadir bersama di Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita selalu mengucapkan salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan selalu mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa Silampari TV rahimakumullah, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang mencicipi makanan ketika sedang berpuasa. Memang ketika kita sedang berpuasa, banyak hal yang harus kita perhatikan agar puasa yang kita laksanakan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan, bisa mendapatkan pahala yang banyak. Kenapa? Karena kita menjaga diri kita agar bisa melaksanakan ibadah Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi ada hal juga barangkali yang akan kita bicarakan. Bagaimana dengan ketika kita sedang memasak, baik itu yang terutama adalah masakan untuk berbuka puasa, kemudian masakan itu sudah terhidang dan kita tidak tahu rasanya karena tidak dicicipi. Lalu bagaimana kalau kita cicipi dulu? Sebagian ulama berpendapat boleh mencicipi hidangan yang kita masak.
tapi sekalian dia juga mengatakan makruh untuk mencicipinya. Kenapa? Karena yang harus mencicipi betul itu masakan-masakan ini bersamakan orang-orang yang misalnya punya profesi sebagai juru masak, koki. Kalau dia jadi koki, tentunya kalau dia tidak masak masakannya pas, rasanya gula, garam, manis, asinnya tidak pas, bumbunya tidak pas, nah itu akan berefek kepada profesinya sebagai koki. Nah, kalau untuk koki yang seperti ini, ya silahkan saja. Nah, bagaimana cara mencicipinya itu? Nah, ini barangkali yang harus kita ketahui. Mencicipnya itu bukan ngambil sesendok, taruh ke mulut, akhirnya namanya tidak nyicip. Tapi kalau mencicipi itu adalah kita taruhkan makanan yang kita masak itu di ujung lidah. Jadi tempatnya di ujung lidah. Nah, kenapa? Karena lidah itu adalah perasa dan tempat perasa itu di bagian ujung, bagian bawah sekali lidah. Dan itu kalau bisa jangan sampai masuk ke dalam mulut. Jadi masih di luar, lidahnya masih di luar, tidak dimasukkan ke dalam. Ketika sudah dikeluarkan, terus kita ambil sedikit dari makanan yang dimasak, kita cicip di ujung lidah. Kemudian dengan segera kita ludahkan kembali atau kita lap sehingga tidak ada rasa itu masuk ke dalam tenggorokan. Nah, kalau hal yang seperti ini dilakukan, itu insya Allah dibolehkan. Tetapi kita yang awam, yang bukan chef, yang bukan juru masak, barangkali kita harus berhati-hati karena dikhawatirkan nanti kita tidak bisa menjaga. Begitu kita cicip sekali di ujung lidah belum terasa, ulang sekali lagi, akhirnya akan membawa sesuatu yang tidak baik dengan puasa kita. Karena itu sebaiknya bagi kita ya tidak usahlah, apalagi sekarang sudah ada takaran-takaran, jadi cukup sekian sendok sudah bisa. Dalam keadaan yang semakin baik, semakin maju hari ini, pemasak itu sudah ada tuntunannya. Jadi masak ini sekian sehingga itu sudah bisa koreksi rasanya nanti saja ketika saatnya kita menghadapi hidangan itu ketika berbuka. Dan mudah-mudahan ketika kita menjaga diri kita dengan baik untuk tidak melakukan hal yang seperti itu, walaupun boleh, tapi ada yang bukan makruh. Jadi ada yang makruh, ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan. Walaupun boleh, ya lebih baik kita hindari. Kenapa kita hindari? Menjaga puasa kita agar puasa kita menjadi bagaimana itu ya? Lebih sempurna, agar puasa kita menjadi sempurna. Kenapa? Karena tidak dibayang-bayangi dengan kegiatan-kegiatan tadi yang membuat kita menjadi ragu. Dalam perintahnya, dalam Islam itu kan dikatakan, tinggalkan yang meragu-ragukan kamu kepada yang tidak meragukan. Dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Jadi kalau kamu bakal ragu, batal dak yuk, ya lebih baik tidak usah dilaksanakan. Tapi kalau memang dibutuhkan, nah ini kalau memang dibutuhkan, karena kadang-kadang itu tadi profesi karena memang dibutuhkan, atau mungkin yang jualan kalau di bulan Ramadan ini kan banyak kita lihat orang jualan di pasar kaget, nah pasar buka, pasar beduk, nah, apa namanya itu, mungkin perlu dia mencicipi, tapi sekedar itu tadi di ujung lidah. Jadi ingat caranya di ujung lidah, bukan di tengah. Jadi kita ambil teteskan tengah, bukan, dia di ujung lidah kita. Kemudian setelah terasa, maka harus segera dibuang atau dihapuskan. Karena dengan segala seperti itu, mudah-mudahan puasa kita, mudah-mudahan ibadah kita yang kita lakukan terjaga, terpelihara. Dan ketika itu terjaga dan terpelihara, maka mudah-mudahan puasa kita dari hari ke hari sampai berakhirnya Ramadan akan menjadi puasa yang betul-betul mampu membawa diri kita berubah lebih baik. Karena tujuan puasa itu adalah meningkatkan diri kita menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang takwa itu adalah orang yang selalu menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang Allah, termasuk hal-hal yang sifatnya syubhat, ragu-ragu. Nah, mungkin itu barangkali untuk kita pemirsa TV Silampari TV yang dihormati, yang saya hormati. Jadi mari kalaupun memang dirasa perlu silahkan, tapi kalau tidak ya tidak usah laksanakan, nanti saja bersabarlah, karena memang kita akan dilatih bersabar
sehingga ketika nanti makanan itu enak atau tidak enak waktu kita mencicipi, akan dengan mudah kita menambahkan apa yang kurang ketika kita sudah berada di tempat hidangan makanan. Jadi siapkan sajalah barangkali gulanya, garamnya, atau apanya yang memang kita butuhkan untuk kita berbuka. Dan satu hal lagi kan, kita memang dianjurkan berbuka itu tidak perlu dengan yang macam-macam dulu, cukup dengan air putih hangat, kemudian dengan kurma atau air putih hangat dengan buah seperti pisang, pepaya, kemudian semangka, yang buah-buah manis, yang itu masalah jauh lebih bermanfaat bagi tubuh kita yang seharian kosong tidak makan, sehingga dimasukkan dengan barang-barang yang mudah dicerna itu akan membantu kesehatan kita lebih baik lagi. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini semua kita akan lebih sehat daripada hari-hari biasa, karena kita menjalankan perintah Allah itu dengan kehati-hatian, dengan penuh kesabaran, dengan penuh keimanan, dan dengan penuh keyakinan bahwa ini adalah menjalankan perintah Allah. Itu saja barangkali untuk kita di sore hari yang berbahagia ini. Selamat menikmati buka puasa. Mudah-mudahan berbuka kita hari ini menjadi nikmat sekali karena diiringi dengan rasa bahagia kita telah sampai satu hari berpuasa. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.